Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraedu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 6. Adapun judul materi di bab 6 itu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sedangkan sub materinya yang akan dibahas dalam video hari ini yaitu tentang bagian D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Baik seperti biasa, kepada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Permasalahan bangsa ke depan makin kompleks baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang makin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Nah, setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya. Nah, untuk itu bagaimana cara yang diperlukan atau sikap-sikap yang diperlukan supaya bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan, yang ketiga rela berkorban, yang keempat pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sikap yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia diwajibkan mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Yang kedua, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Yang kedua adalah sikap membina persatuan dan kesatuan. Nah, pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menghormati antar sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar suku bangsa. Yang keempat, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Yang selanjutnya yaitu memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. Yang kedua, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berkorban untuk menahan diri. Menahan diri dari tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya, yang keempat,
yaitu sikap atau pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan SDM atau sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Yang kedua, kesiapan sosial budaya, yaitu untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Yang selanjutnya, kesiapan keamanan baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Yang selanjutnya adalah kesiapan perekonomian rakyat. Yang terakhir adalah di bidang pertahanan negara. Kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional atau fisik dan non-fisik, ya, baik berasal dari luar negeri maupun berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gagasan atau ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Yang kelima adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut beberapa sikap yang perlu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Maksudnya, kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang selanjutnya, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Dan yang terakhir adalah mentaati peraturan. Maksudnya, salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan mentaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik melalui peraturan. Indonesia akan selamat dari kekacauan, taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kesimpulannya, sikap dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan itu salah satunya adalah sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.